Bagaimana geliat PT KAI memaksimalisasi profit namun tetap bertumpu pada pelayanan publik? Seperti apa Ignatius Jonan, Direktur Utama PT KAI, memimpin akselerasi transformasi perusahaan? Dari Tandri Abeng University Jakarta, kita saksikan bersama sebuah program yang mengulas tentang peranan BUMN untuk rakyat dalam Managing the Nation with Tandri Abeng. Selamat malam, pemirsa di studio dan di rumah dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali di Managing the Nation bersama saya Tandri Abeng. Malam hari ini kita mengangkat tema yang berjudul Badan Usaha Milik Rakyat atau BUMN untuk Rakyat. Nah, dari perspektif Managing the Nation, negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan oleh karenanya maka BUMN itu tidak lain adalah untuk rakyat. Memasuki tahun 2013 ini, BUMN sudah banyak belajar dari tahun 2012. Di situ ada beberapa kemajuan. BUMN tidak boleh berhenti, BUMN tidak boleh menunda program, BUMN tidak boleh meng-cancel proyek, BUMN harus terus investasi, terus ekspansi, karena BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Nah, BUMN ini saya punya cerita tersendiri. Pada awal pembentukannya di bulan Maret 1998, 2 hari sebelum saya dilantik sebagai Menteri Negara BUMN, Presiden Soeharto memanggil saya. Ceritanya panjang tapi pendeknya begini. Saudara Tandri ini kan punya pengalaman untuk mengelola perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional. Sekarang dalam krisis ini saya ingin menggabungkan 158 BUMN itu di 17 kementerian menjadi satu kementerian. Sanggupkah saudara mengelolanya? Saya sambil setengah gemetar mengatakan, tidak masalah Pak kalau mengelola korporasi atau BUMN. Yang jadi masalah Pak, saya tidak mengerti politik. Jadi kalau masalah politik, saya mohon itu bisa saya delegir kembali kepada Bapak Presiden. Baru saya teringat, oh ini saya bicara dengan yang namanya Presiden Republik yang paling berkuasa. Khawatir juga kira-kira jawabannya apa. Tapi sambil tersenyum, Pak Harto mengatakan, ya udahlah soal politik nanti ajalah. Yang penting kau jalan dulu. Nah begitulah ceritanya sehingga saya diangkat menjadi menteri, tidak jadi dipecat sebelum diangkat gitu. Kira-kira begitu ceritanya. Tapi kemudian setelah saya kembali dari Pak Harto bersama teman-teman yang sangat akrab dengan Pak Harto, mantan menteri dan menteri, saya menceritakan dialog saya dengan Pak Harto. Nah satu orang bertanya, apa Bapak Presiden tidak marah? Saya bilang, sepertinya sih enggak, beliau tersenyum-senyum aja. Nah satu orang nyeletuk begini, you tahu kenapa tidak marah? Pak Harto tidak marah, karena Anda bukan orang Jawa. Jadi, nah, tapi yang menarik, this is wisdom. 2 minggu kemudian saya menerima sebuah buku yang dikirim dan ditulis tangan oleh Pak Harto. Judul buku itu adalah Butir-Butir Budaya Jawa. Apa pula artinya itu? Seorang pemimpin bisa mengajar anak buahnya tanpa memarahi kalau memang itu tidak sesantun apa yang mestinya itu dilakukan. Ya gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah wisdom dari seorang pemimpin. Nah,
Kembali, jadi malam hari ini kita sekaligus ingin menampilkan sebuah badan usaha milik negara yang menurut saya memiliki fungsi yang sangat strategis. Kenapa dia sangat strategis? Karena selain dia harus bisa menyediakan pelayanan yang sangat layak bagi rakyat, dia juga harus bisa menghasilkan keuntungan agar bisa hidup berkesinambungan. Nah, memadukan antara pelayanan masyarakat dengan mengembangkan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun saya kira kita perlu mendengar dari seorang yang mengomandani perusahaan ini, yaitu Direktur Utama Perusahaan PT Kereta Api Indonesia Persero, Saudara Yonan. Jadi pada malam hari ini kita mempunyai suatu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih, Bang. Nanti kita akan sebelum berbincang-bincang menyaksikan tayangan berikut ini dulu. Keselamatan, tepat waktu, pelayanan, dan kenyamanan menjadi pilar PT Kereta Api Indonesia mengaktualisasi slogan perusahaan, yaitu Anda adalah prioritas kami. Sejarah kereta api adalah sejarah Indonesia. Dimulai sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1864, lintasan rel pertama ke Mijen Tanggung Jawa Tengah, penanda modernisasi moda transportasi Indonesia. Dalam perkembangannya pada abad 20, lintasan rel tumbuh dengan cepat, menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera, menopang mobilitas pertumbuhan ekonomi dan sosial. Penguasaan penuh pengelolaan kereta api oleh bangsa Indonesia dilakukan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 ambil alih dari Jepang. Perubahan bentuk dan nama organisasi mengiringi dinamika laju perkembangan kereta api Indonesia. Mulai dari DKA Jawatan Kereta Api, DKA RI pada era 45 sampai 50-an, kemudian PNK di era 60 hingga 70-an, PJKA era 70 hingga 90-an, PT Kereta Api Persero hingga tahun 2010, dan PT Kereta Api Indonesia Persero hingga sekarang. Dengan visi menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders dan mengemban visi menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama: keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. PT Kereta Api Indonesia melaju menyongsong kemajuan bangsa. Pemirsa yang berbahagia, itulah selayar pandang Kereta Api Indonesia, sebuah sejarah sekaligus bagi saya merupakan heritage, kekayaan bangsa ini. Oleh karenanya sebentar lagi kita akan berbincang panjang lebar dengan Saudara Yonan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, yang tentunya akan banyak kita gali mengapa dan sampai di mana dan akan kemana kereta api Indonesia ini. Tapi untuk itu My Generation akan kembali, tapi jangan lupa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Kereta api merupakan transportasi yang banyak digemari masyarakat sebagai sarana transportasi murah, cepat, dan aman.
Demi kepuasan para pengguna jasa kereta api, PT Kereta Api Indonesia Persero semakin agresif meningkatkan pelayanan, terbukti dengan adanya akses kemudahan dalam pembelian tiket. Dapat menikmati perjalanan dengan lancar, aman dan nyaman merupakan komitmen PT Kereta Api Indonesia untuk menciptakan terwujudnya layanan berkualitas. Tanri Abeng University, strategic location in the heart of Jakarta. The true revolution in education. High academic standard, industrial dynamic and focused curriculums. Your investment, our commitment. Tanri Abeng University, career-ready professionals. Visit us at www.tauniversity.ac.id or call us 021 5890 8888. Oke, Bung Yonan, sebenarnya tidak terlalu sulit mengelola sebuah badan usaha yang sudah jelas fokusnya cari untung. Begitu juga lembaga yang sudah jelas pokoknya pelayanan tok. Nah, Anda ini memanajemeni sebuah badan usaha yang menurut saya strategis. Kenapa? Karena fungsinya dual, yaitu harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, yang Anda terima adalah complaining melulu. Betul. Tetapi pada waktu yang bersamaan, Anda kan harus menghasilkan cash flow, harus ada keuntungan. Jadi memadukan antara pelayanan masyarakat dan komersial prospek itu, bagaimana Anda melakukan itu? Baik Pak, terima kasih. Jadi pemahaman dual mission, jadi pelayanan publik dan pengelolaan korporasi itu menurut pandangan kami ini hanya mindset Pak. Oh, mindset. Hanya mindset. Iya, iya, iya. Jadi hanya mindset. Perlu dicatat ya. Jadi pemikiran kami itu ini bukan dual. Ya, jadi ya. bukan dua, tapi ini satu. Kenapa? Kami percaya bahwa pelayanan publik itu apabila pelayanan publiknya itu kualitasnya makin baik, itu tentunya pengguna, masyarakat atau rakyat atau siapapun yang menggunakan pelayanan publik itu tentunya tidak keberatan dengan adanya penyesuaian harga yang pantas. Ya. Bagaimana Anda bisa menggerakkan mindset yang baru? Ya, mindset ini itu mungkin tentang budaya atau tentang sejarah dari perjalanan satu institusi atau kegiatan atau kelompok yang panjang sekali. Ya. Untuk merubah mindset itu menurut kami butuh waktu yang sangat panjang, Pak. Ya, karena ini manusia, ini bukan robot dan sebagainya. Yang bisa dilakukan itu adalah mereorientasi tujuan. Mindset saya tidak bisa rubah, Pak. Ya. Menurut saya tidak bisa sama sekali merubah cara berpikir orang atau aspirasi orang itu tidak bisa. Yang bisa itu redirection atau mengalihkan kembali ke satu tujuan yang berbeda. Waktu saya masuk, menurut pandangan saya, banyak dari saya dan rekan-rekan itu di kereta api berpikirnya kereta api itu product oriented, Pak. Ya. Jadi kalau mau begini nggak mau ya sudah. Saya pikir ini zamannya sudah beda, Pak. Ya. Pelayanan publik itu tidak bisa yang menentukan adalah yang menghasilkan layanan, tidak bisa. Yang harus menentukan itu yang membutuhkan layanan. Yang membutuhkan, Ya. Jadi bukan yang menghasilkan layanan yang menentukan, tapi yang membutuhkan. Berarti customer lagi. Customer. Ya. Jadi apa? Kita mulai dari yang basic dulu lah, kebersihan lah, ketertiban dan sebagainya. Ini memang masih panjang sekali. Ya. Tapi kembali kalau misalnya Bapak tanya, kalau tidak bisa dirubah mindset, redirection bagaimana? Kami coba menanamkan sekarang tidak product oriented tapi customer oriented. Pelayanan publik itu sebenarnya tidak ditujukan untuk berapa banyak penghargaan yang kita peroleh, tapi tujuannya itu sebenarnya berapa banyak komplain yang bisa dikurangi. Iya. Beda loh Pak. Iya. Beda. Jadi memang tidak bisa memuaskan semua orang pada saat yang sama, tapi kita coba cari pola yang standar atau yang baku, yang bisa melayani
harapan pelanggan secara Sekarang mayoritas. kalau dari awal Anda masuk itu berapa banyak komplain dan sekarang ini turun sudah sampai ke level berapa nih? Ya. Kalau kami tidak pernah menghitung Pak secara detail, tapi setiap tahun itu kami mengadakan membiayai survei independen yang menggunakan Customer Satisfaction Index. Ya, ya. Dalam 3 tahun terakhir Customer Satisfaction Index itu sudah ada improvement kira-kira 30% dari sebelumnya. 30%. Ya. Ya. Jadi misalnya yang sebelumnya itu 60, sekarang ini sudah 70 lebih Pak, sudah hampir 80%. Ini kan Anda prioritasnya tadi mengatakan benahin dulu kebersihan, macam-macam, Betul. disiplin ya. Jadi itu adalah langkah awal untuk memperbaiki ya, kinerja artinya untuk para pengguna atau pelanggan. Tapi barangkali Anda bisa sekarang memberikan perspektif ya. Sebenarnya Anda membuat visi atau misinya KAI ke depan itu kayak bagaimana sih? Iya Pak. Jadi karena ini transportasi umum Pak, kami coba membuat visi itu sederhana. Jadi bahwa peranan kereta api itu di dalam transportasi darat itu makin lama itu memiliki peranan yang makin besar. Nah, tujuannya apa? Itu tujuannya itu supaya ekonomi ini tetap tumbuh Pak. Kalau kita tidak bisa partisipasi mengurangi kepadatan jalan raya, tentunya ekonomi pada satu hari pasti akan diperlambat oleh kegiatan transportasi dan atau kegiatan logistik. Jadi saya sih terus terang kalau mendeskripsikan ada visi dan misi ini saya takutnya terlalu ngambang Pak. Ya. Jadi what is the goal? What's the goal aja? Ya, kira-kira begini, sampai 2020 harapan kami itu kami bisa mengangkut penumpang jauh, dekat maupun komuter itu kira-kira 600 juta penumpang. Sekarang kira-kira ya mungkin 210, 220 juta. 220 juta. Ya. Target kami itu 600 juta Pak di tahun 2020. Jadi ini 8 tahun Pak. Ya. Naik 3 kali. Angkutan barang juga sekarang kira-kira 22 juta ton. 1 tahun Pak. Target kami ya kira-kira mungkin 50 sampai 60 juta ton. Lalu Bapak tanya, bisa nggak di-achieve? Bisa. Bisa. Tahun depan mudah-mudahan kalau angkutan barang itu bisa sampai 30 juta ton Pak. Ya. Tahun depan Pak. Saya kira oke, sangat menarik. Tapi yang saya ingin garis bawahi di sini bahwa Anda melihat kereta api Indonesia itu memiliki fungsi ekonomi yang dahsyat sebenarnya. Selain daripada pelayanan kepada publik. Pak. Oke, kita akan kembali lagi. Tapi jangan lupa, apapun masalahnya, manajemen solusinya. Kereta api merupakan transportasi yang banyak digemari masyarakat sebagai sarana transportasi murah, cepat, dan aman. Demi kepuasan para pengguna jasa kereta api, PT Kereta Api Indonesia Persero semakin agresif meningkatkan pelayanan, terbukti dengan adanya akses kemudahan dalam pembelian tiket. Dapat menikmati perjalanan dengan lancar, aman, dan nyaman merupakan komitmen PT Kereta Api Indonesia untuk menciptakan terwujudnya layanan berkualitas. Bung Jonan, kita kembali lagi. Tadi Anda mengatakan sebenarnya ada redirection of the tujuannya itu kan, sehingga semua mengarah ke sana. Dan saya tanya mengenai misi, Anda menjawabnya barangkali tidak usah ya muluk-muluk misi, tetapi sasaran yang quantifiable. Yeah. Tapi angka-angka itu dahsyat pula itu, dan Anda mengatakan achievable. Coba bisa dijelaskan ya, how are you going to achieve it? Dan tantangannya apa sebenarnya? Yeah. Kalau perencanaan ini kan karena perkeretaapian itu satu sistem transportasi yang terpisah Pak dari sistem transportasi lain. Perencanaannya sudah disiapkan, sudah kami siapkan itu kira-kira 2-3 tahun lalu.
Misalnya yang pertama, itu angkutan penumpang. Konsentrasi kami yang paling banyak itu adalah komuter atau kereta listrik untuk Jabodetabek. Kereta listrik ini itu sekarang sudah mulai dibenahi sistem persinyalan, listriknya sudah kita mulai mengadakan permintaan untuk ditambah, gardu-gardu listrik tahun depan mulai diperbaiki, dan keretanya juga ditambah. Tapi dari mana Anda memperoleh dananya untuk investasi sebesar ini? Betul, komersial Pak. Kembali Anda melakukan komersialisasi. Oke. Jadi kenapa ini dilakukan? Artinya Anda tidak nunggu dari Departemen Keuangan untuk ngasih duit? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Karena kalau Anda minta itu, maka peranan Anda untuk rakyat berkurang tuh. Betul. Jadi ini you are going to do it yourself. Betul. Jadi selama ini Pak, untuk pengembangan ke depan, kapasitas terutama, itu kami tidak pernah mendapatkan PMN sama sekali selama 4 tahun. Enggak ada Pak. Enggak ada ya? Enggak ada. Yang ada itu adalah PSO. Oke. Ya, PSO. Namun PSO ini ada untuk kereta kelas ekonomi karena harga karcisnya ditentukan oleh pemerintah. Gitu. Kalau untuk angkutan barang banyak kami lakukan di Pulau Sumatera. Pembangunan rel sendiri, pembangunan prasarana rel dan sinyal, misalnya di Sumatera bagian selatan, Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan itu kami lakukan sendiri Pak. Jadi kami bangun partial double track sendiri dengan biaya dari korporasi, dengan harapan bahwa ini akan returnnya akan bisa menghasilkan keuntungan yang wajar, yang bisa sustain. Lalu Bapak tanya, bisa sustain nggak? Jawaban saya bisa Pak. Bisa sustain. Bisa sustain. Dan ini kami bangun, mudah-mudahan tahun depan total Jawa Sumatera bisa 30 juta ton, 2014 bisa 35, 36, mungkin 2015 sudah hampir 40 juta ton. Kami itu mau mencapainya itu, ya kalau misalnya banyak halangan secara alam mungkin hanya 50. Tapi kalau tidak, kami yakin sih bisa 60 juta. Ya, jadi ya biasa aja ada bencana-bencana ya, tapi outside of that, perencanaannya itu akan bisa dicapai. Kuantum-kuantum seperti itu. Bisa. Jadi betul-betul kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sudah sebenarnya sangat besar. Yang saya kira publik, saya sendiri pun belum menyadari sebelum kita berbincang pada hari ini. Gitu. Ada contoh lain Pak. Jadi kenapa kami yakin ini bisa? Kereta api kelas ekonomi, kalau dari Jakarta ke Surabaya itu, kalau naik kereta Jaya, itu 37.000 Pak, rupiah. Ini kelas ekonomi tanpa AC dan disubsidi oleh negara. Kami coba tes. Sekarang kereta yang sama itu kami pasang AC. Dan kami tidak minta subsidi. Kereta yang sama hanya dipasang AC dijual 125.000 laku, Pak. Masih laku juga. Bukan masih laku sekali, Pak. Laku sekali. Jadi ini kami belajar bahwa sebenarnya masyarakat kita itu sekarang bukan hanya mengutamakan kuantitas dari layanan, betul, tapi kualitas. Nah, kembali jadi dari sini kan sebenarnya Anda itu menyediakan pelayanan yang berkualitas, tapi juga kan masalah keamanan, masalah tepat waktu, ini kan sering menjadi katakanlah keluhan dari masyarakat ya. Kita ingin menyaksikan video mengenai bagaimana masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik. Kita saksikan dulu video berikut ini. Jadwal ya, tepat waktu atau belum. Kita juga lagi ngerasain sih jadwalnya tuh nggak terkoordinasi. Buktinya kereta ekonomi katanya kan kita nunggu sekitar sejam, sekitar setengah 5, dari setengah 4 tadi lah kita nunggu. Kenyamanan dalam gerbong ya masih belum kondusif sih, kayak ya pedagang masih lewat. Mungkin kalau komuter lain udah lumayan ya. Kayaknya udah efektif, soalnya tadi di setiap stasiun itu tuh ada, selain petugas yang dari rel kereta api itu ada polisi juga gitu. Kayaknya aman banget deh. Udah mulai bagus. Dari pemeriksaan karcis juga udah mulai konsekuen ya Bu ya. Nggak kayak dulu gitu, nggak sembarangan. Ekonomi itu biasanya dikasih ke belakang,
sedangkan AC itu dikasih duluan. Oleh karena supaya mengimbangi itu karcis. Pada dasarnya tidak begitu. Penumpang lebih banyak, keretanya dikit. Agak lumayan dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi memang jadwal mungkin kepadatan itu terjadi karena faktor jadwal yang tidak tepat, kemudian pada saat-saat jam padat tidak begitu lancar. Akibatnya terjadi pemadatan di dalam keretanya. Gerbong perempuan masih perlu ditambah deh kayaknya di jam-jam tertentu, karena di jam-jam rawannya seperti misalnya jam 7 malam itu nggak memenuhi kapasitas yang ada dengan jumlah penumpang perempuannya gitu. Dan justru di jam-jam itu kan penumpang perempuan itu butuh kenyamanan gitu loh. Bung Jonan, kalau Iya, Pak. saya menyimak testimoni tadi ya, ternyata Anda betul bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat itu pelayanan yang nyaman gitu dan mereka bisa bayar. Bisa, Pak. Dan Anda menangkap ini dan memanfaatkannya sebagai bahagian daripada your business mix ya. Sekarang ya, bagaimana Anda menghadapi pesaing-pesaing? Karena kan banyak pesaingnya. Bisa dijelaskan itu siapa-siapa saja sih pesaingnya? Pak. Jadi memang banyak persepsi Pak bahwa kereta api itu tidak ada pesaingnya. Jadi ini saya kira keliru Pak. Karena yang perlu dipahami itu ada persaingan atau tidak itu yang harus dipandang dari segi output, bukan dari segi proses. Kalau proses ya memang tidak ada kereta api lain di Indonesia yang dioperasikan kecuali yang kami operasikan bersama anak perusahaan. Tapi outputnya itu apa? Outputnya ini kan transportasi, Pak. Ya betul. Jadi pesaingnya banyak. Kalau yang jarak jauh itu pesaingnya pesawat terbang, Pak, dan bis, dan bis jarak jauh antar provinsi. Betul betul. Kalau jarak menengah saingannya juga bis banyak, atau kendaraan-kendaraan travel yang semi privat. Ya ya. Kalau jarak pendek atau dalam kota saingannya ojek, saingannya metro mini, saingannya bemo dan sebagainya. Jadi sebenarnya saingannya ini banyak. Kalau di barang lebih besar lagi Pak. Ada angkutan kapal. Oh ya. Persaingannya. Laut, ya. Laut Pak. Ada truk. Jadi ini persaingan yang sebenarnya itu kami anggap bahwa kami harus berusaha bisa memberikan layanan yang lebih baik. Berarti dari perspektif ini marketing sedikit ya, Anda melakukan segmentasi dong kalau gitu ya? Betul Pak. Kami melakukan segmentasi pasar. Betul. Dan diteliti betul ya, Ya, untuk jarak pendek, jarak menengah dan jarak jauh. Hebat betul ini, memang kita tepuk tangan dulu ini. Tepuk tangan dulu ini memang dahsyat ini. Tentu ya saya senantiasa percaya bahwa seorang pimpinan itu tidak mungkin dia sempurna. Yang saya selalu percaya kekuatan tim itulah yang mendekati kesempurnaan. Saya ingin kalau bisa Saudara Yonan barangkali di audiens ini ada rekan-rekan Anda, barangkali bisa diperkenalkan juga sekalian. Iya Pak. Timnya dan bagaimana Anda bekerja dalam satu tim, ini penting sekali. Betul. Jadi ini semua tim saya Pak. Iya, ya, di depannya. Jadi ada beberapa orang yang senior yang membantu saya, itu Pak Wimbo Harjito di belakang, Direktur Komersial. Mau saya suruh maju atau bagaimana Pak? Maju dong Pak Wimbo. Selamat siang Pak. Ya. Terima kasih Ming. Ya. Jadi ada rekan saya yang lain, ini Kepala Daerah Operasi Jakarta Pak, ada Pak Bambang Eko. Yang paling complicated. Ya. Ada ini Pak Triandoyo yang menjalankan atau yang mengoperasikan komuter. Ada di sini. Ya Pak. Ya. Jadi kalau Bung Jonan ini hebat, sebenarnya karena beliau mampu untuk memilih dan bekerja sama dengan tim yang hebat ini gitu. Itu adalah bahagian dari prinsip manajemen yang saya kira kita sepakat ya. Ya, sepakat Pak. Ya.
kalau saya boleh sharing dengan pandangan Bapak bahwa tugas pemimpin itu 50% itu memilih orang yang tepat di waktu yang tepat. Ini memang menurut saya setengahnya itu belajar, setengahnya ini pengalaman, Pak. Jadi tidak bisa hanya belajar saja. Ya, ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak gitu, rekan-rekan saya ini diberikan arahan bagaimana dirubah menjadi product oriented ke customer oriented. Ini saya percaya begini Pak, semua pelayanan publik itu kami sendiri dari yang menghasilkan pelayanan publik ini harus hidupnya itu wajar. Harus hidupnya wajar. Jadi yang kami rubah pertama itu adalah struktur organisasi yang tidak ada sistem politik internal, tidak ada like and dislike. Jadi yang ada itu kalau yang mampu ya silahkan terus ya berkembang. Itu yang pertama Pak. Yang kedua ya kesejahteraannya disesuaikan sesuai zaman. Tidak mungkin ada orang itu bisa melayani sesuai dengan ekspektasi zaman, tapi hidupnya sendiri itu tidak sesuai dengan zaman. Ini tentunya susah Pak. Oke, manajemen Indonesia akan segera kembali, tapi saya kira kita sepakat, apapun masalahnya, manajemen solusinya. Kereta api merupakan transportasi yang banyak digemari masyarakat sebagai sarana transportasi murah, cepat, dan aman. Demi kepuasan para pengguna jasa kereta api, PT Kereta Api Indonesia Persero semakin agresif meningkatkan pelayanan, terbukti dengan adanya akses kemudahan dalam pembelian tiket. Dapat menikmati perjalanan dengan lancar, aman, dan nyaman merupakan komitmen PT Kereta Api Indonesia untuk menciptakan terwujudnya layanan berkualitas. Chandri Abeng University, strategic location in the heart of Jakarta. The true revolution in education, high academic standard, industrial dynamic and focused curriculums. Your investment, our commitment. Chandri Abeng University, career-ready professionals. Visit us at www.tauniversity.ac.id or call us 021 5890 8888. Ya, guyonan ya. Nah, tadi kita berbicara bahwa Anda dan saya tangkap ya, Anda telah mampu melakukan redirection ya, termasuk pola pikir daripada teman-teman yang harus berubah dari bisnis penyedia alat angkut menjadi bisnis penyedia kebutuhan para pengguna. Ya. Itu berbeda sekali. Beda sekali Pak. Nah, saya ingin tahu apakah ada dari anggota Anda yang sudah begitu lama bersama di Kereta Api Indonesia tapi mampu dengan cepat bisa mengikuti perubahan shift of paradigm itu. Ya Pak. Barangkali ada di antara teman-teman ini. Jadi saya minta ini Saudara Sugeng Priyono untuk maju Pak. Ayo Pak Sugeng. Mungkin ini saya perkenalkan Saudara Sugeng Priyono ini sekarang bertugas sebagai Kepala Hubungan Masyarakat di Kereta Api Indonesia. Kepala Hubungan Masyarakat. Nah. Sebelumnya memulai karir di tahun 82, jadi 30 tahun Pak. 30 tahun, ya. Memulai karir sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api di Madiun, daerah Madiun. Waduh. Dan yang dijaga kereta apinya bukan penumpangnya ya. Yang dijaga itu kereta apinya Pak, bukan penumpang. Tapi bagaimana mindsetnya kembali kepada ini penting pengguna loh. Betul. Silakan mungkin Pak Sugeng bisa cerita bagaimana selama 3-4 tahun ini kita merubah tentang pentingnya pelanggan itu Pak. Silakan Pak. Pertama saya memang ketika Pak Jonan ini dipercaya untuk memimpin kereta api ini nggak yakin. Pertama itu nggak yakin kalau beliau ini bisa mampu membenahi kereta api. Karena apa? Karena saya sendiri bekerja
mulai dari tahun 82 sampai dengan kira-kira tahun 2009 itu ya begitu-begitu saja kan begitu ya. Banyak masalah yang saya sendiri waktu itu juga sudah pesimis gitu ya, sudah frustasi kira-kira ini masa depan kereta api ini seperti apa kan begitu. Saya juga memandang waktu itu, ini mohon maaf ya, yang saya rasakan peran pemerintah sendiri juga sudah agak berkurang. Sementara kami tahu bahwa kualitas baik itu sarana atau alat produksi kami juga sudah mulai usur kan begitu Pak ya. Jadi saya dulu juga tidak yakin bahwa sekarang ini saya bisa jadi kepala humas gitu ya. Yang saya tahu ketika mulai Pak Jonan ini memimpin kereta api, sepertinya saya juga tidak kebayang bahwa itu percepatan atau akselerasi perubahan manajemen demikian besar. Jadi yang tadinya pesimis saya jadi optimis begitu kan ya. Titiknya di. Jadi dari segala keraguan, pesimisme, kemudian pada satu titik. Itu di mana titik, di mana itu Anda mulai merasa, wah ini kayaknya. Jadi, intinya yang saya mengangkat saya menjadi optimis itu beliau ini detail Pak. Jadi mulai hal yang paling kecil sampai dengan hal-hal yang sifatnya itu global. Jadi dipantau semua. Jadi mulai dari pekerjaan saya yang sepele begitu, pekerjaan teman saya yang agak sepele, yang penting, lebih penting sampai dengan yang strategis, beliau pantau dari yang hal yang terkecil sampai dengan besar. Saya sendiri juga bertanya-tanya kapan ini istirahatnya kan begitu ya. Jadi kalau saya berpikir bahwa pimpinan saya seperti itu, setidaknya saya nggak boleh istirahat kan begitu ya. Memang kerja saya 24 jam gitu kan ya. Pertanyaan saya, apakah Anda menikmati pekerjaan Anda sekarang ini? Saya sangat menikmati dan saya istilahnya merasa tidak malu lagi lah Pak ya. Artinya saya sendiri juga seinilah sebenarnya seorang karyawan BUMN itu seperti ini. Kami begitu menghargai pekerjaan kami begitu menyenangi pekerjaan kami pun juga merasa hal yang sifatnya mendasar itu terpenuhi begitu Pak. Jadi ketika hal yang mendasar terpenuhi, saya pikir juga kebanggaan itu akan tetap. Ya, itu yang dijelaskan oleh Pak Yonan tadi, bahwa harus ada pertemuan antara tuntutan perusahaan dengan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan. Betul. Bagus. Jadi terima kasih. Jadi yang menarik ini, Bu Yonan, Anda bisa membangkitkan yang biasa kita sebut dengan pride. Ya, Pak. Kawan-kawan Anda ini memiliki pride. Betul. Dan biasanya kalau itu dimiliki, apapun yang menjadi halangan itu akan dilewati, kurang lebih begitu. Anda punya keyakinan itu dengan teman-teman di kereta api? Punya Pak. Punya, ya. Coba. Jadi itu yang saya kira kalau di organisasi yang cukup besar, networknya atau jaringannya ini, yang penting menurut kami yang penting itu di samping tadi ada pertemuan antara kebutuhan dan pelayanan atau output yang lebih baik, ini juga kita harus membuat satu standar yang dipercaya secara umum bahwa standar itu baik kalau dijalankan. Sehingga orang itu ada kebanggaan kalau menjalankan ini itu mendapat penghargaan. Ya. Begitu. Dan tidak ada pengecualian. Dan tidak ada pengecualian. Betul. Jadi memang kalau Bapak tanya masih kurang nggak? Wah pasti masih jauh Pak. Ya. Ini kan moving target ya. Jadi diperbaiki ada ekspektasi lain, diperbaiki ada ekspektasi. Tapi yang penting bahwa banyak rekan saya atau mungkin mayoritas rekan saya itu sekarang merasa bangga bahwa kereta api itu layanannya jauh lebih baik, lebih rapi dan tidak ada pengecualian. Ya. Sampai misalnya anak saya naik kereta api pun itu beli karcis penuh Pak. Begitu. Ya. Dan saya selalu bilang dengan teman-teman begini, kalau naik kereta listrik di Jakarta itu saya tidak pernah duduk Pak. Karena kalau naik kereta listrik di Jakarta itu saya gratis. Oh, jadi harus berdiri kalau gratis. Kalau gratis harus berdiri dong. Jadi tempat duduknya itu kalau tersedia, itu kami sediakan itu untuk yang beli karcis.
Jadi ini sebenarnya simbol yang besar sekali untuk menjawab pertanyaan Bapak bahwa message ini disampaikan ke semua rekan-rekan saya, ke 28.000 rekan saya bahwa kita ini makan dari customer, dari pelanggan. Ya, ya betul, betul. Dan oleh karenanya pelangganlah yang pantas duduk. Betul. Kalaupun di rootnya itu berada di situ kalau nggak bayar gitu ya. Iya, betul Pak. Oke, pemirsa, kita segera kembali di Managing the Nation. Kita ingatkan kembali, apapun masalahnya, manajemen solusinya. Kereta api merupakan transportasi yang banyak digemari masyarakat sebagai sarana transportasi murah, cepat, dan aman. Demi kepuasan para pengguna jasa kereta api, PT Kereta Api Indonesia Persero semakin agresif meningkatkan pelayanan, terbukti dengan adanya akses kemudahan dalam pembelian tiket. Dapat menikmati perjalanan dengan lancar, aman, dan nyaman merupakan komitmen PT Kereta Api Indonesia untuk menciptakan terwujudnya layanan berkualitas. Oke, Bung Yonan, kita kembali kepada hidupnya PT KAI Persero ini sudah betul-betul ditanamkan kepada seluruh paling tidak anggota tim dan karyawan di PT Kereta Api bahwa kita ini hidup dari pengguna, dari pelanggan. Nah, dari perspektif ini, bagaimana kinerja keuangan PT Kereta Api katakanlah 5 tahun terakhir inilah? Ya, Pak. Kalau 5 tahun terakhir ini pertumbuhan pendapatan ya itu naik 80%, Pak. 80%. 80%. Berarti almost double ya? Almost double ya. Dalam 5 tahun, Pak. Jadi lalu bagaimana perbandingannya dengan PSO? Jadi, dalam 5 tahun itu kita sudah PSO dalam 5 tahun ini sudah mulai berkurang, Pak. Dari kira-kira itu 15% PSO-nya dari total pendapatan, ya 15% dari total pendapatan atau ya 15-16%. Sekarang sudah PSO-nya itu berkurang menjadi kurang dari 10%, sekitar 9%. Jadi ini menurut saya signal yang baik. Ya, berarti subsidi bisa berkurang ya? Subsidi bisa berkurang. Ya. Nah, yang ingin kami sebenarnya itu ajak kepada masyarakat bahwa kalau misalnya memang tidak perlu disubsidi, ya tidak perlu disubsidi. Tidak perlu disubsidi. Ya. Jadi ini satu hal yang bagus. Anda bisa menuju ke sana atau akan menuju ke sana? Kami akan menuju ke sana, Pak. Kami akan menuju ke sana. Karena ada satu bukti yang seperti tadi kami ceritakan, kereta api Kertajaya itu dirangkai 2 jenis, Pak. Satu yang tidak pakai AC, harganya 37.000 karena ada subsidi pemerintah. Right. Kereta yang sama dipasang AC harganya 125.000. Biaya AC berapa aja di situ? Oh ya, biaya AC-nya kecil sekali, Pak. Ya, jadi pasti untung punya. Pasti untung. Ya. Dan ini sekarang makanya yang pakai AC ini lebih dicari orang. Kalau mereka tidak dapat wagon yang pakai AC atau kereta yang ada AC-nya, baru mereka beli yang tanpa AC. Padahal ini harganya 4 kali lipat, Pak. Hampir. Jadi tadi kalau dari segi revenue itu hampir double. Hampir double, Pak. Bagaimana dari segi bottom line? Bottom line. Profitabilitas, karena itu yang menghidupi Anda sebenarnya. Ya. Dari bottom line setelah pajak itu dalam 5 tahun itu dari minus kira-kira 85 miliar. Dari minus. Ya, mudah-mudahan tahun ini kira-kira bisa positif 300 miliar, Pak. Setelah pajak ya, Pak. Ya. Setelah pajak. Ya. Luar biasa. Jadi ini juga kembali menunjukkan bahwa reorientasi kemudian fokus itu ternyata benar kalau Anda bisa menghilangkan subsidi atau paling tidak mengurangi subsidi. Memberi kontribusi dari pajak dan dividen nantinya. Betul. Kalau sudah untung. Pelayanan itu juga lebih bagus
maka Kereta Api Indonesia sebagai BUMN betul-betul sudah memposisikan diri untuk rakyat, bukan menggerogoti duitnya rakyat. Bukan. Jadi ini hebat nih, tepuk tangan. Ya, saya tahun lalu Pak, pajak yang kami bayar baik PPN maupun PPH, pajak penghasilan, apapun namanya, dua pasal 21, 23, 25, 29, itu total hampir setengah triliun Pak. Setengah triliun ya? Iya. Berarti Jadi ini naiknya banyak sekali. 5 tahun lalu pembayaran pajak kita itu saya kira di bawah 50 miliar saja. Ini sudah naik 10 kali Pak. Jadi memang sebenarnya kalau di manajemen dengan baik semuanya bisa menghasilkan sesuai dengan jerih payah Anda. Nah, betul. Jerih payah, pasti saya bisa bayangkan Anda ini nggak tahu apa tidur atau nggak tidur. Kalau malah ada cerita nggak suka duka atau bunga rampai daripada perjalanan Anda selama berapa 3 tahun terakhir ini? Ya. Ini pasti banyak yang menarik. Barangkali bisa kita share. Bisa Pak. Jadi salah satu kejadian yang menarik itu pada waktu kami melaksanakan yang kami sebut itu operasi Idul Fitri tahun 2012. Barusan tahun ini Pak. Tahun ini dong. Tahun ini 2012. Jadi biasanya kalau operasi Idul Fitri itu semua media baik cetak maupun elektronika itu konsentrasi salah satunya itu di Stasiun Senen. Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pak. Oh iya. Karena di situ itu biasanya secara umum dianggap sangat menarik untuk mengambil gambar maupun kejadian. Oh, iya. Baik dari sudut pandang positif maupun negatif gitu ya. Ada misalnya ada penumpang yang naik dari jendela lah dan sebagainya. Nah, tahun ini Pak ada salah satu reporter dari media nasional yang tidak ketemu apa-apa. Mau foto apa penumpang naik dari jendela tidak ada ya. Orang yang berdesak-desakan tidak ada. Akhirnya dia itu mengambil kameranya dan memfoto ikan, Pak. Ikan yang ada di kolam di stasiun. Loh, kan sudah nggak ada yang difoto, Pak. Kehabisan bahan ya. Betul, sudah kehabisan bahan. Jadi ini menurut kami sangat menarik sekali. Ya. Itu membuat memberikan satisfaction tersendiri. Betul, gitu, memberikan satisfaction sendiri, Pak. Tapi ada lagi nggak yang ya membuat Anda itu merasa bahwa work hard tapi I am satisfied. Betul. Ada Pak. lagi apa lagi coba? Jadi sebenarnya kami itu juga saya kira untuk rekan-rekan saya yang lain itu paling senang itu kalau ada yang berterima kasih atas apa yang kami lakukan lebih baik setiap hari. Oh iya. Jadi sebelum saya masuk kereta api Pak itu dalam tugas saya sering pakai jas seperti Bapak begini Pak. Iya. Tapi kalau di hotel itu jarang yang nyapa saya Pak. Oh, jarang. Gitu. Jarang yang nyapa saya. Saya kalau ke hotel atau ke tempat umum jarang yang nyapa. Sekarang saya kalau ke hotel atau ke tempat umum walaupun saya tidak berseragam banyak yang nyapa Pak. Rupanya saya ini sekarang jadi populer Pak, masuk TV gitu. Ya. So it is worth it lah gitu ya. It's worth it Pak. Betul. It's worth it. Dan yang menyapa itu kayaknya dengan riang gitu ya. Dengan riang Pak. Gitu. Berarti memang ada sesuatu yang signifikan. Betul Pak. Kalau tidak kan ya seadanya aja lah gitu. Betul. Ya. Tapi ada makna dari sapaan itu. Dari situ. That is very interesting dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang di-share oleh rekan-rekan Anda ya. Iya. Itu yang saya katakan tadi ya, membangun institusi di mana para anggotanya punya pride. Itu merupakan motivasi yang luar biasa dan ini memang adalah tugas daripada seorang pemimpin untuk bisa membawa organisasinya ke sana. Sekarang apa yang menjadi kekhawatiran Anda untuk sustainability daripada Kereta Api Indonesia Persero ke depannya? Apakah ada upaya untuk misalnya perlu di-go publikan atau bagaimana? Bagaimana pandangan Anda? Iya Pak. Kalau sustainability itu yang saya khawatirkan itu, ini saya kira umum di seluruh badan usaha atau seluruh institusi adalah regenerasi yang makin lama kualitasnya makin menurun. Itu yang saya khawatir Pak. Jadi makanya kami juga berusaha itu makin lama rekrutmennya pegawai makin baik, standarnya makin tinggi,
Dan juga banyak training ataupun karya wisata atau apapun juga yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi banyak rekan kami, tiap 3 bulan itu kami kirim 25 orang untuk belajar masalah hospitality, Pak. Itu di Perancis. Oke. Sampai Anda kirim ke Perancis ya? Di University of Service of SNCF. Ya. Jadi perkereta apian Perancis, SNCF, itu punya universitas, University of Service di Paris, itu yang mengajar tentang pelayanan kereta api, Pak. Nah, ini kami juga kirim setiap 4 bulan itu 25 orang, Pak. Ini sudah 6 kali kami kirim. Ya. Yang lain ada yang dikirim sekolah teknik, belajar teknik di Spanyol, ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina dan sebagainya. Dan ini yang kami lakukan itu kami memberi contoh bahwa seorang pemimpin itu harus diusahakan itu memberi kesempatan anak buahnya atau yang lebih junior itu untuk berkarya lebih baik daripada dia. Ya, saya berharap kalau nanti satu hari ada regenerasi di pimpinan kereta api, saya selesai, tentunya saya harap yang mengganti saya itu jauh lebih baik dari saya, Pak. Kalau yang lebih jelek, waduh, kereta apinya nanti turun lagi. Kira-kira gitu, Pak. Wah, hebat. Kita menyaksikan sebuah badan usaha milik negara yang memiliki posisi sangat strategis, memberikan pelayanan kepada publik, tetapi juga harus bisa menghasilkan keuntungan supaya bisa sustainable. Pendekatannya tidak lain daripada kita itu hadir untuk memberi pelayanan kepada pengguna atau pelanggan, bukan kita berbisnis kereta apinya, tetapi pelanggannya, pelayanannya. Bahkan yang terakhir menarik sekali bahwa sampai kepada stafnya ada yang dikirim ke Perancis karena ada transformasi lagi, yaitu dari bisnis angkutan kepada hospitality. Apa yang akan terjadi menurut saya, Bung Yonan bisa koreksi saya, bahwa Anda itu akan mengalami transformasi forever. Dan untuk proses transformasi forever ini, maka saya menyarankan saudara-saudara di Kereta Api Indonesia Persero itu disiplin kepada proses memanajemeni sebuah transformasi, yaitu dengan yang saya sekarang 5S. S pertama itu harus ada strateginya. S kedua harus ada strukturnya yang besar, yang menyesuaikan strategi tadi. S ketiga harus ada sistem. Kalau saya lihat berapa banyak sistem yang sudah dibangun selama 3 tahun terakhir ini. Keempat, skill. Nah, ini termasuk di kepemimpinan tadi. Dan yang kelima, dalam era globalisasi ini satu hal, speed. Maka kita butuh 5S. Saya hampir yakin bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero akan mampu mengemban tugasnya, suatu tugas yang sangat mulia karena benar-benar bisa memberikan manfaat bagi rakyat. Jadi kalau BUMN untuk rakyat, maka Kereta Api Indonesia adalah untuk rakyat. Selamat kepada Bung Yonan dengan tim. Hebat ini. Selamat berjuang sampai bertemu kembali minggu depan di Manage Indonesia dengan Tanri Abeng. Jangan lupa, apapun masalahnya, manajemen solusinya. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Naik kereta api